misalnya kalau saya biasa beli 19 ya. Dua mungkin nggak keberatan ya pedagang-pedagang, tapi yang diutamakan itu ya pedagang-pedagang kaki lima itu ya, tukang gorengan, tukang mie, tukang bakso segala itu banyak sekali itu, tukang tempe segala itu kasihan lagi ibu-ibu yang agak ini ya agak ini sederhana ya, ini apa menengah ke bawah itu rela, kalau orang rela antri berjam-jam berarti sangat membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel podcast TV Mas Sumi. Saya Al Mizan, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, kita dengar ini huru-hara mengenai pencabutan subsidi LPG 3 kg tabung melon, dan sudah menelan 1 orang ibu-ibu meninggal dunia dan banyak yang terinjak-injak, antrian yang berjam-jam. Dan pagi tadi atau kemarin ya sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo untuk pangkalan-pangkalan pengecer itu diberikan jatah lagi untuk menjual LPG 3 kg ini. Nah, ini kita bincang-bincang sedikit sekitar ini dengan teman lama kita yang biasa mengisi di acara podcast ini ya, Profesor Chandra Emirullah, ya sudah tidak asing lagi di kita. Ya, alumni Harvard, alumni University of Southern California, Los Angeles, pernah jadi dosen di utara Malaysia, dan pensiunan Kementerian Keuangan sama seperti saya. Kalau ditambah lagi sama-sama teman SMA dulu. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih ini huru-hara mengenai LPG ini, kelihatannya bisa berjalan ini enggak kalau Pak Prabowo sudah turun ini? Ya, kalau kita lihat siaran di TV yang tiap hari menyiarkan betapa sulitnya rakyat untuk mendapatkan gas 3 kg atau yang disebut gas melon ini memang sangat memprihatinkan, karena tiba-tiba saja pemerintah, ya walaupun katanya sudah disosialisasikan sejak bulan November tahun 2024 kemarin, tetap saja pencabutan peran pengecer di dalam menjual tabung gas 3 kg ini sangat mengejutkan rakyat. Karena tiba-tiba sulit sekali untuk mendapatkan gas tersebut ya. Yang selama ini tidak ada masalah, kita orang-orang bisa mendapatkannya di pengecer yang terdekat dengan rumah mereka. Sekarang mereka kebingungan di mana mau membeli gas ini. Betul. Kalaupun mereka harus beli ke pangkalan, tidak menjamin bahwa pangkalan itu tersedia barang tersebut ya. Walaupun mereka sudah lama antri, mungkin sampai berjam-jam, ternyata barangnya tidak ada. Jadi ini sangat mengecewakan masyarakat ya, sehingga banyak yang protes ya. Nah, untunglah tadi kita mendengar berita bahwa Presiden Prabowo telah mencabut aturan bahwa pengecer itu ditiadakan. Jadi para pengecer boleh menjual gas itu, tapi katanya dengan persyaratan mereka harus menjadi sub pangkalan. Ya. Nah, kalau untuk menjadi sub pangkalan itu mungkin harus ada syarat-syaratnya. Jadi sementara ini mungkin biarkan saja dulu para pengecer yang semula itu menjual, tapi nanti berangsur-angsur mereka yang bisa atau mampu untuk menjadi sub pangkalan itu ditingkatkan perannya jadi sub pangkalan. Ya. Tapi sementara ini kita harus mengatasi kelangkaan gas 3 kg ini supaya masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya, apakah itu berdagang, eceran, atau menjual makanan, minuman, ibu-ibu rumah tangga bisa memasak dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan huru-hara yang seperti tadi. Jadi apapun pengaturan baru dikembalikan supaya gas itu tersedia, bisa diakses, bisa dibeli oleh masyarakat. Ya, harganya kalau bisa nggak berubah, sekitar itu juga ya, 16.000 sampai 19.000, ada yang 22.000 ya katakan ada ya. Naik ya 22.000 mungkin nggak begitu berat ya.
dari 19 misalnya. Kalau saya biasa beli 19 ya. Dua mungkin nggak keberatan ya pedagang-pedagang, tapi yang diutamakan itu ya pedagang-pedagang kaki lima itu ya, tukang gorengan, tukang mie, tukang bakso segala itu banyak sekali itu, tukang tempe segala itu kasihan lagi ibu-ibu yang agak ini ya agak ini sederhana ya, ini apa menengah ke bawah itu rela, kalau orang rela antri berjam-jam berarti sangat membutuhkan. Saya berdiri 3 jam untuk selisih 3.000 misalnya, ada perbedaan ya. Ya kalau apalagi kalau selisih 10.000 mungkin dari pagi dia berani berdiri. Ya itu sangat ini ya. Sangat miris ya, menyesakkan dada. Ya mudah-mudahan ini belum ini, tapi kalau hari ini belum efektif jalannya kelihatannya. Kalau kemarin saya dengar itu, Pak antriannya panjang banget sampai ke sana dia bilang. Mudah-mudahan ya. Jadi mungkin kita bisa menarik pelajaran untuk yang akan datang. Jadi kalau misalnya kan pemerintah itu ingin menerbitkan aturan, walaupun memang niatnya baik, seperti dalam hal ini, Menteri Bahlil mengatakan bahwa subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah itu katanya 12.000 per kilogram. Jadi kalau tabung gas 3 kilogram itu berarti subsidinya 36.000. Banyak ya? Ya, artinya memang jauh ya harganya daripada harga subsidi ya. Nah, jadi memang ini problem juga karena terlalu jauh. Ya. Antara jadi setiap kilogram itu subsidinya 12.000. 1 kilo. Iya, jadi kalau 3 kilo 36.000. Jadi kalau tanpa subsidi artinya sangat mahal kan? Iya. Ini karena terlalu besar subsidi, jadi banyak orang yang berusaha untuk membeli subsidi ini ya, karena memang. Jadi harga pasarnya kalau kita lihat itu 16.000 kan itu. Ditambah 36, 40, 52.000 sekitar 52.000 ya. Tetapi yang 3 kilogram itu kan tidak ada yang jual harga pasar ya. Yang ada tuh tabung yang besar yang 12 kilo. Itu ya harga pasar itu non subsidi ya. Iya. Nah, jadi kalau yang 3 kilogram ini ya itu yang diburu oleh masyarakat kalangan rendah ya, karena memang itu yang paling saya bulu juga. Iya, dan paling mudah mendapatkannya ya. Yang 12 kilo itu kadang-kadang susah mendapatkannya kan. Nah, jadi di sini kalau misalkan pemerintah atau dalam ini menteri ya ingin mengubah peraturan atau kebijakan dalam tata niaga penjualan tabung gas ini ya seharusnya kan dipelajari dulu dengan baik ya, jangan sampai menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Perlahan-lahan. Jadi saya dengar ini katanya Menteri Bahlil hanya mendapat laporan bahwa banyak subsidi yang tidak tepat guna atau di pengecer itu mereka menjual dengan harga yang gila-gilaan, misalkan bisa 50.000, 60.000. Jarang, nggak pernah. Ya itu katanya di suatu daerah itu sampai 70.000. Ya kita juga ingin melihat bahwa kemungkinan itu harga transportasi ke daerah situ berbeda. Jadi makanya di sana dijual mahal kan. Nah juga kalau kita misalkan serahkan kepada mekanisme pasar, biarkan saja para pengecer itu menjual dengan berapapun harganya. Nanti kalau mereka terlalu untung besar, pasti ada saingannya kan, ingin membuka usaha dengan harga yang lebih rendah kan. Nah, kemudian nanti ada orang yang ingin membuka yang lebih rendah lagi. Kalau kita tahu mekanisme pasar kan perfect competition kan yang menghasilkan harga yang optimal kan. Nah jadi makin lama jadi excess profit itu akan lama-lama akan menghilang kan. Jadi akan mendapatkan normal profit, di mana keuntungan profit itu ya adalah yang wajar. Wajar. Misalkan yang harga yang dijual di pasaran di pengecer itu harga 20.000, 22.000, saya kira itu masih harga yang normal kan. Jadi lama-lama nanti akan ada terbentuk harga keseimbangan kita 20.000 sampai 22.000. Yang di atas itu pasti tutup karena pasti akan bersaing kan. Betul. Jadi saya kira pemerintah ya dalam ini harus mengkaji dulu apa latar belakangnya, kemudian apa dampaknya, kemudian kalau bila perlu dijadikan semacam proyek pilot project, jadi jangan langsung diberlakukan seluruh Indonesia, mungkin di suatu daerah dulu kita pelajari apa dampaknya, kemudian diambil pelajaran dari situ ya kalau kita ingin melakukan suatu kebijakan publik yang baru gitu apalagi yang berkaitan dengan masyarakat banyak, apalagi golongan bawah ya. Ini keliru sekali.
Sedangkan memang amanat peraturan perundang-undangan kalau ada kebijakan baru itu harus mengajak partisipasi masyarakat yang luas ya. Jadi tahu ini gimana caranya ya. Pastinya gimana supaya nggak timbul gejolak kan. Apalagi sambil merenggut nyawa kan. Nah, ini nih keliru sekali ya. Memang harus dibicarakan. Jadi tidak bisa dia hanya mendapat laporan dari staf-stafnya juga, yang kadang-kadang nggak begitu tahu keadaan di lapangan ya. Orang-orang itu, bapak-bapak dirjen, direktur itu nggak begitu tahu persisnya. Dia jarang sekali mungkin ngelihat tabung melon itu. Dia hanya mendapat laporan aja. Ya banyak ini harganya dimainkan. Dia nggak pernah survei ya. Setahu saya harganya tuh standar ya, nggak jauh dari 19. Yang agak jauh sedikit mungkin ada 22 beda ya. Sedikit nggak jadi soal. Tapi barangnya berlimpah. Jadi mungkin mau jauh ke pangkalannya yang agak jauh dikit ya. Ya di dekat rumahnya mungkin selangkah itu 22.000. Kalau dia mau jalan dikit 19 dapat. Ada yang 18 ya. Mungkin kalau dibawa ke atas gunung bisa 30 kan. Nggak ada yang beli, yang belinya sekali-sekali aja 50. Ya nggak jadi soal lah itu ya. Prinsipnya barangnya ada dulu ya. Oke, saya kira itu pesan kita kepada Pak Bahlil. Kalau ngambil kebijakan publik itu ikut sertakan masyarakat yang luas. Jadi kebijakannya itu bisa efektif, efisien dan tidak menimbulkan gejolak. Ya, apalagi Pak Chandra? Ya, jadi sekali lagi kita minta kepada pemerintah, pada para menteri, jadi kalau mau mengambil kebijakan yang berakibat kepada rakyat banyak, supaya dikaji dulu sedalam-dalamnya dengan melibatkan tadi masyarakat. Ya. Nah, dalam ini juga melibatkan pengusaha-pengusaha kecil dan menengah ya, yang menggunakan tabung gas itu, jadi minta pendapat mereka, kemudian asosiasi pengusaha, pengusaha kecil dan menengah, masyarakat biasa, ibu rumah tangga mungkin ada perwakilannya. Jadi harus didengar dulu apa dampaknya kalau misalkan dalam ini pengecer itu ditiadakan. Kemudian juga kalau misalkan ada ide dari presiden supaya pengecer itu dijadikan subpangkalan, nah itu apa dampaknya, apa persyaratannya, apakah akan bisa dipenuhi tanpa banyak menimbulkan masalah nantinya. Jadi kita tidak mengharapkan masalah ini timbul lagi ya, dalam bentuk lain kan. Jadi kita perlu belajar dari ini, kemudian juga secara luas ya mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa setiap kebijakan itu perlu dikaji sebaik-baiknya. Iya, betul. Perlu dikaji dengan mengikut sertakan seluas mungkin masyarakat yang terdampak langsung. Ya demikian pemirsa, ya bincang-bincang ringkas kontribusi kita dalam menghadapi gejolak gas tabung melon LPG 3 kg ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.